Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Baktiasih dari Universitas Hamzah Wadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi. Sekarang saya semester 5, kelas 5C Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah laporan keuangan, yaitu menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Di sini saya menganalisis laporan keuangan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2019 dan 2020. Baik, di sini di dalam laporan keuangan saya mengambil perusahaan PT Mayora Indah Tbk per 31 Desember 2019 dan 2020. Untuk cara perhitungannya sendiri, yang pertama dilakukan yaitu dengan membuat elemen-elemen yang tercatat di laporan keuangan. Misalnya yang pertama dilakukan membuat neraca perbandingan, yang dimana elemen pertama yaitu aset. Untuk mencari neraca perbandingan yang pertama tentunya dicari itu selisihnya, yang dimana untuk mencari selisih sendiri dengan cara atau rumusnya tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya. Di sini tahun sekarangnya yaitu 2020 dan tahun sebelumnya 2019. Pada akun kasnya di sini pada tahun 2020 yaitu 3777791 dan pada tahun 2019 yaitu 2982004. Jadi selisih kasnya yaitu 795,787. Selanjutnya yaitu untuk mencari persen. Di sini rumus untuk mencari persen yaitu selisih dibagi dengan tahun sebelumnya. Di sini tahun sebelumnya yaitu 2019. Pada akun kasnya yaitu di sini selisihnya 795,787, akun kasnya yaitu 2982004. Jadi hasil dari persennya yaitu sudah tertera yaitu 0,26%. Caranya sama sampai bawah ya. Selanjutnya untuk mencari rasio. Di sini untuk mencari rasio rumusnya yaitu tahun sekarang dibagi dengan tahun sebelumnya. Pada akun kas tahun sekarangnya yaitu tahun 2020 yaitu 3777791 dibagi dengan tahun sebelumnya yaitu 2019, akun kasnya 2982004. Jadi rasionya di sini sudah tertera yaitu 1,26. Caranya sama pada tabel liabilitas dan ekuitasnya. Selanjutnya yaitu pada neraca perbandingan, teknis analisis tren. Di sini kita akan mencari tren dalam persentase. Di sini 2017 sebagai tahun dasarnya. Di dalam perusahaan PT Mayora Indah Tbk yang saya mengambil tahun 2019 dan tahun 2020. Di sini kita akan mencari 2 tahun sebelumnya. Jadi saya mengambil 2017 dan 2018. Di sini untuk mencari tren dalam persentase yaitu di sini sudah disediakan kolom 3 yaitu 2018, 2019 dan 2020. Saya contohkan yaitu pada akun kas 2018 di sini bernominal 2495655 dan akun kas pada 2017 yaitu 212011859. Tinggal dibagi dan akan dikalikan 100, maka hasil tren dalam persentase 2018 yaitu 133%. Dan untuk mencari tren dalam persentase 2019 dan 2020 caranya sama. Sampai tabel liabilitas dan ekuitasnya juga sama caranya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan
ke laporan persen per komponen Common Size Neraca per 31 Desember 2019 dan 2020. Di sini kita akan mencari bagian dari persen dari subtotal dan persen dari total. Di sini rumusnya kalau mencari persen dari subtotal yaitu tiap bagian pos-posnya dibagi sama total aset lancar kalau dia di bagian aset lancar ya. Tapi kalau dia ada di bagian aset tidak lancar maka akan dibagi dengan aset lancar dan akan dikalikan dengan 100. Di sini saya akan mencontohkan pada tahun 2019. Di sini pada akun kasnya 2019 bernominal 2982004 dan akan dibagi dengan jumlah aset lancar. Di sini tertera nominal 12776.102. Maka hasil dari persen dari subtotal 2019 di sini 23,34%. Caranya sama pada tahun 2020 juga. Oke, untuk mencari persen dari total yaitu tiap pos dibagi sama jumlah asetnya. Di sini saya akan contohkan pada akun kas 2020. Di sini tertera 377.791 dibagi dengan jumlah aset di sini pada tahun 2020 19,777,500. Hasil dari persen dari totalnya pada tahun 2020 bisa dilihat 19%. Oke, itu caranya sama sampai tabel liabilitas dan ekuitasnya. Setelah saya menganalisis laporan keuangan perusahaan PT Mayora Indah Tbk ini, saya melihat keadaan perusahaan ini aman karena yang saya lihat tiap tahunnya mengalami peningkatan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Apabila ada kesalahan atau pengucapan kata-kata, mohon dimaklumi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.